Halo, selamat sore pemirsa. Senang sekali saya Zakia Arfan dapat kembali menjumpai Anda dalam program Metro hari ini. 3 informasi utama tadi akan kami rangkai dengan berbagai informasi terkini lainnya. Inilah Metro hari ini selengkapnya. Pemirsa, banjir dan longsor menerjang Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Belasan orang meninggal dunia dan puluhan lainnya masih dilaporkan hilang. Memasuki hari ketiga pasca longsor yang menerjang Kecamatan Serasan, Natuna, tim SAR gabungan kembali melakukan pencarian terhadap korban yang diduga masih tertimbun longsor. Jurnalis MGN Sarah Ruhendi telah tiba di Natuna, tepatnya di lokasi longsor yang memakan korban jiwa hingga 12 orang. Dan berikut liputan Sarah Ruhendi dari wilayah Serasan, Natuna. Sementara itu TNI Angkatan Laut mengerahkan 3 kapal perang yang mengangkut prajurit dan bantuan logistik untuk membantu proses evakuasi korban bencana tanah longsor di Pulau Serasan, Natuna. 3 kapal perang yang... Pemirsa, kami akan mengajak Anda bergabung ke Rumah Sakit Polri Jakarta, di mana Mabes Polri akan menyampaikan informasi terbaru terkait hasil identifikasi jenazah korban depo Pertamina Pelumpang. Baik, itu tadi kita saksikan bersama konferensi pers yang disampaikan dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, di mana ada 4 jenazah yang telah teridentifikasi, sehingga total per hari ini Rabu 8 Maret 2023 sudah ada 12 jenazah yang berhasil diidentifikasi dari 15 jenazah dan 1 body part. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya, di antaranya pemirsa, salah satu mesin pompa di sebuah SPBU Jalan Magelang, Yogyakarta terbakar pada Rabu siang. Akibat kejadian tersebut, 1 orang mengalami luka bakar ringan dan kerugian diprediksi mencapai ratusan juta rupiah. Lokasi kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Koja, Jakarta Utara masih dijaga ketat petugas. Penjagaan dilakukan mengingat lokasi kebakaran masih dalam tahap penyelidikan. Memasuki hari pasca kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara, tim gabungan kini tengah fokus membersihkan sisa puing bangunan di lokasi kejadian. Tanggap darurat kebakaran depo Pelumpang ini akan berakhir besok. Jurnalis MGN Bernardin Mario akan melaporkan informasi terkini dari Pelumpang, Jakarta Utara. Mario, seperti apa kondisi terkini di sana? Pemirsa, Kementerian BUMN memberhentikan 1 direksi PT Pertamina Persero, yakni Direktur Penunjang Bisnis Dedi Sunardi. Pencopotan ini terkait dengan kebakaran di depo Pelumpang. Keterangan PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo siap bekerja sama dengan PT Pertamina dalam upaya relokasi terminal depo Pertamina Pelumpang. Pelindo telah menyiapkan lahan reklamasi di Kalibaru sebagai lokasi baru depo Pertamina Pelumpang. Pasca kebakaran terminal BBM milik Pertamina di Pelumpang, Jakarta Utara, pro kontra rencana relokasi mencuat antara 2 menteri, yakni Erick Thohir dan Luhut Binsar Panjaitan. Erick menilai depo lebih baik dipindahkan ke lahan Pelindo. Namun Luhut berpandangan justru wargalah yang harus direlokasi karena menempati lahan yang bukan miliknya. Kami akan kembali dengan informasi Kementerian Keuangan memecat bekas. Pemirsa, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mendapatkan laporan adanya pergerakan uang mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut telah melaporkan ke KPK soal temuan harta kekayaan tidak wajar milik Kepala Bea Cukai Makassar, Andi Pramono. PPATK menduga Andi juga menggunakan nomini dalam transaksi untuk menyembunyikan hartanya. Tim tangkap buronan Kejaksaan Agung bersama Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menangkap Dona Saridewi, terpidana kasus korupsi. Sebelumnya Dona Saridewi masuk daftar pencarian orang atau DPO sejak 9 bulan terakhir setelah divonis 2,5 tahun penjara. Tim tangkap Kementerian Keuangan memecat Rafael Alun Trisambodo dari statusnya sebagai aparatur sipil negara atau ASN di Direktorat Jenderal Pajak menyusul pelanggaran disiplin berat yang dilakukannya. Pemecatan terhadap
Hari ini penyidik Polda Metro Jaya memeriksa tersangka penganiayaan berat Mario Dandi Satrio dan teman perempuannya yang juga pelaku penganiayaan AG. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis MGN Rama Sukarta langsung dari Polda Metro Jaya. Rama masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini dengan sejumlah informasi terkini lainnya. Tetap bersama kami. Pemirsa, hasil survei elektabilitas Partai Nasdem menunjukkan peningkatan signifikan jelang pemilu 2024. Target meningkatkan perolehan hingga 100 kursi di DPR menjadi fokus yang disampaikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam konsolidasi Bacalek 2024 di Badung, Bali. Dan pemirsa, kami akan kembali, kita akan ikuti headline news pukul 17. Selamat sore pemirsa, hari ini Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 3 ahli dalam sidang lanjutan penyalahgunaan barang bukti narkoba yang menjerat Teddy Minahasa dan kawan-kawan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis MGN Rizky Naziah. Langsung dari pemirsa, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Surya Utomo menegaskan pihaknya telah menerbitkan surat perintah pemeriksaan pajak kepada 6 perusahaan milik Rafael Alun Trisambodo dan 1 konsultan pajak yang diduga terkait dengan Rafael. Menyikapi informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK soal ketidakwajaran transaksi keuangan yang dilakukan oleh Rafael Alun, pihak Itjen Kementerian Keuangan menegaskan pihaknya tidaklah melakukan pembiaran atas informasi yang diberikan PPATK. Itjen Kementerian Keuangan mengaku saat itu sedang mendalami seluruh transaksi high risk yang dilakukan Rafael Alun. Setelah terbukti menyembunyikan harta dan sejumlah pelanggaran, Kementerian Keuangan memecat bekas pejabatnya di Direktorat Jenderal Pajak, Rafael Alun Trisambodo. Tidak hanya itu, Kementerian Keuangan juga membentuk tim investigasi untuk menelusuri asal-usul harta kekayaan Eko Darmanto, bekas pejabat Bea Cukai. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, staf khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Justinus Prastowo. Kami akan kembali pemirsa dengan informasi lainnya, di antaranya Pemirsa, Indonesia baru saja menerima alutsista baru, yaitu pesawat TNI Angkatan Udara C-130J Super Hercules. Pada Rabu pagi tadi, Presiden Joko Widodo telah menyaksikan penyerahan 2 pesawat dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Lalu apa saja keunggulan pesawat Super Hercules yang baru dibeli dari Amerika Serikat ini? Berikut liputan jurnalis MGN Glorinata dan juru kamera Fani Maulana dari lapangan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Metro hari ini. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Zaki Arfan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap bersama kami.